demokrasi kita ini menjadi bahan refleksi kita bersama di penghujung tahun. Demokrasi kita ini memang jauh lebih baik dari masa lalu, tetapi tentu saja bukan berarti tanpa catatan. Dan tadi udah Davi di awal tuh menyampaikan demokrasi kita ini tidak bisa ditebak. Jadi memang ini dikuatkan juga oleh salah satu besar komunikasi politik UNPAD begitu ya, dalam punya political communication, bahwa politik paling aneh, paling absurd, paling unik sekaligus juga paling sulit diramalkan adalah politik di Indonesia begitu ya. Komunikasi politik yang berlangsung itu ya high contact communication, komunikasi yang bernuansa konteks tinggi, lebih banyak pesan-pesan yang tersirat daripada yang tersurat gitu ya, termasuk juga pesan melalui bahasa tubuh, busana, dan diam. Bagaimana tidak aneh dan paradoks juga begitu ya, ketika kita melihat juga partai politik sebagai tulang punggung demokrasi, itu juga tidak banyak bisa diharapkan. Dan bagaimana kita menyadarkan demokrasi pada partai politik ketika partai politik itu sendiri sesungguhnya tidak demokratis begitu ya. Kenapa? Karena ketua umumnya di beberapa partai politik yang tidak pernah diganti-ganti bertahun-tahun begitu ya. Jadi sekiranya ini paradoks begitu ya. Tadi Mbak Ninis, Mbak Titi juga sudah banyak menyampaikan, setidaknya jika kita melihat laporan terbaru dari Freedom, kemudian The Economist Intelligence Unit, dunia memang sedang dilanda resesi demokrasi, tidak terkecuali memang Indonesia begitu ya. Dan Indonesia masuk dalam kategori flow demokrasi. Ini juga perlu kita telusuri bersama gitu ya. Ketika rapor merah kita terletak pada kebebasan sipil dan kultur politik, nah pertanyaannya apakah benar betul ya, itu hanya disumbangkan oleh para perilaku elit semata atau memang ada hal lain yang itu kemudian menyebabkan resesi demokrasi itu sendiri terjadi, dan adakah kontribusi publik pada erosi demokrasi kita? Kalau kita merujuk pada beberapa studi yang pernah dilakukan begitu ya, bahwa aktor utama di balik kemunduran demokrasi di dunia itu kan memang disebabkan oleh para elit politik begitu ya, seperti misalnya Donald Trump di Amerika Serikat, kemudian Viktor Orban di Hongaria dan lain-lain. Tetapi saya kira ketika kemudian kita juga menganggap bahwa publik itu adalah makhluk yang katakanlah suci tanpa dosa, ini juga menjadi naif begitu ya. Kalau kita merujuk pada studinya Aspinall, bahwa resesi demokrasi itu juga ternyata ada kontribusi sikap liberal dan otoritarian di kalangan warga yang itu bisa dilihat dari kurangnya dukungan pada pluralisme, checks and balance, dan lain sebagainya begitu. Dan demokrasi terkonsolidasi itu ya adalah semata karena dukungan warga Indonesia terhadap demokrasi sebagai sistem. Ini perlu kita akui bahwa ketika kemudian mengklaim publik kita terdapat adanya budaya politik yang bertentangan pada nilai demokrasi, dan itu ternyata menjebak kita juga pada romantisme. Nah, ada yang kemudian membuat lupa bahwa demokrasi ini ya tidak hanya sebatas pada partisipasi elektoral 5 tahunan, tetapi bagaimana sejauh pengakuan pada substansi demokrasi seperti misalnya tadi disampaikan oleh Kak Andar begitu ya, kemudian Bang Amir di awal soal kebebasan beragama, toleransi, berekspresi, dan lain-lain. Jadi jika ini sudah disadari, maka tentu tidak akan ada lagi yang percaya pada kemudian isu hoax, disinformasi, yang itu semua menjadi deretan panjang proses demokrasi liberal yang tentu saja itu merusak akal sehat kita. Nah, agenda utama tentu saja kita ke depan, apalagi kita menghadapi pemilu 2024 di tahun yang sama begitu ya, dan juga pemilihan serentak, maka ya tentu saja kita harus kembali pada rel akal sehat, akal budi yang luhur, akal budi yang memiliki etika dan keadaban. Jadi rekonstruksi dan revitalisasi demokrasi akal sehat itu ya terletak pada rakyat. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kemudian agar demokrasi itu bisa berlandaskan pada akal sehat? Maka tentu saja masyarakat itu harus terinformasi dan aktif. Dan ini yang saya kira diamanatkan oleh Jürgen Habermas, bagaimana mensyaratkan adanya sebuah proses diskursus publik sebagai masyarakat yang komunikatif, mengarahkan perkembangan demokrasi itu menuju cita-cita universal, yang itu bisa terbangun gitu. Jadi ada two-way communication, ada komunikasi dua arah antara yang memimpin dengan yang dipimpinkan. Kalau kita lihat ya, seolah dengan para elit pejabat publik yang mengalami krisis publik begitu ya, krisis komunikasi publik yang itu tentu saja bukan semakin dekat dengan rakyat, tetapi justru malah semakin menjauh dengan rakyat. Dan kita melihat juga
komunikasi yang buruk itu ternyata dapat memiliki pengaruh dan dampak signifikan terhadap masyarakat secara luas begitu ya, karena ini juga dapat membentuk juga opini publik secara kuat karena akal sehat kita ya tidak jalan sehingga bisa dengan mudah dikelabui oleh para politisi, para elit yang kental dengan kepentingan-kepentingan politiknya. Dan semakin warga itu terpapar isu-isu publik begitu ya dengan baik, saya kira kualitas pilihannya itu juga dalam hal berpolitik itu juga akan semakin baik. Dan kita tunjukkan bagaimana pengetahuan itu sebagai dasar, bukan pembenaran. Dan tentu saya kira ini akan menjadi tantangan berat begitu ya, apalagi jika dihadapkan dengan agenda setting dan ekonomi politik media. Bagaimana media bisa memasuk informasi sehat dan berkualitas yang kemudian itu dibutuhkan, apalagi di tengah gempuran informasi media sosial yang semakin tidak terkendali. Tadi Kak Alpa juga sudah menyampaikan ini di awal begitu ya. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kemudian urgensi demokrasi inklusif. Jadi dalam Inclusion and Democracy Iris Marion yang itu kan menyampaikan bagaimana gagasannya dalam gagasan inklusi demokrasi, karena memang kerap kali demokrasi ini ya kita sering melihat juga melanggar norma inklusi begitu ya. Eksklusi dan marginalisasi politik itu seringkali terjadi sehingga memang prinsip cita-cita inklusi politik adalah reaksi terhadap eksklusi dan marginalisasi politik. Nah, tentu saja saya kira gagasan ini tentu amat sangat dibutuhkan ketika masalah konflik, kekerasan intimidasi, rasisme, intoleransi budaya itu masih mewarnai kehidupan berbangsa, dan bagaimana seringkali juga kita ya mengaku demokratis tetapi faktanya didominasi oleh segelintir pihak yang kental dengan kepentingan. Kalau kata yang itu kan bagaimana sejauh inklusi politik masih ada, maka jangan harap janji-janji terhadap masyarakat itu juga akan sangat sulit untuk dipenuhi. Lalu yang kedua, saya menyambung apa yang disampaikan oleh Kak Yuli begitu ya, berkaitan dengan perempuan, demokrasi, dan politik. Saya rasa bahwa ruang diskursus kita itu sudah saatnya harus mengalami transformasi, Mas Musa. Tidak lagi terjebak pada feminis kultural, tetapi jangan lupa kita juga harus banyak mendiskursuskan mengenai ekonomi politik kapital, mengenai keadilan dan kesejahteraan yang saya kira mungkin saat ini isu-isu tersebut masih hanya menjadi konsumsi segelintir elit kelompok tertentu saja begitu ya, belum merambah kepada grassroots. Ini sebenarnya yang kalau kita merujuk pada pemikirannya Nancy Fraser, kapitalisme itu tidak melulu kultural, tetapi memisahkan diri dari ekonomi politik gitu ya. Yang terjadi saat ini relevansinya di Indonesia. Jadi soal kasus kekerasan seksual, kemudian yang semakin meningkat signifikan, dan berbagai isu-isu lain yang masih menjadi problem, ini tentu saja menjadi potret begitu ya, bahwa kita lebih banyak mendiskursuskan, saya kira mohon maaf ya, isu-isu mengenai keagamaan dan kultural, dibandingkan kita memperbincangkan bagaimana kesetaraan ekonomi politik, yang ini tidak hanya berdampak buruk pada sesungguhnya perempuan saja, tetapi juga dunia, yang menjadi reproduksi masyarakat secara luas begitu ya, dan ini secara keseluruhan. Jadi saya rasa dengan hadirnya affirmative action, jangan-jangan itu justru memperkuat perempuan yang memiliki simbiosis dengan oligarki, sehingga saya kira saya tidak heran ya ketika misalnya RUU TPKS itu keluar masuk prolegnas yang tidak kunjung disahkan ya akibat seperti ini begitu ya, akibat justru memang hadirnya affirmative action itu memperkuat simbiosis dengan oligarki itu sendiri. Dan itu studi itu sudah diperkuat juga oleh studinya Aspinall, dan sepertinya memang hilangnya juga fungsi komunikasi politik dalam melakukan persuasi kepada publik. Dan saya berharap bahwa diskusi ini menjadi wujud ikhtiar membangun diskusi publik yang sehat dan mengurangi ruang-ruang publik yang kian tercemar dan beracun. Terima kasih Mas Musa atas mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.